Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Chef Ais. Bapak dan Ibu guru di tanah air, kali ini saya akan sedikit mengulas tentang kurikulum paradigma baru 2022 atau kurikulum prototype. Di sini di slide hasil dari sosialisasi materi sosialisasi kurikulum prototype. Nah, di sini ada di kurikulum paradigma baru tersebut untuk tingkat SMA tidak ada pemilihan mata pelajaran ya. Seperti kita ketahui sekarang itu siswa di kelas 11 itu memilih untuk program IPA, IPS ataupun bahasa. Nah, untuk di kurikulum prototype ini atau kurikulum paradigma baru ini tidak ada pemilihan anak IPA atau anak IPS atau anak bahasa, tetapi pemilihan itu sesuai minat, bakat, dan aspirasi pelajar. Nah, bagaimana secara jelasnya? Sedikit saya berbagi untuk mengulasnya. Di sini Bapak Ibu ada contoh ilustrasi untuk pemilihan mata pelajaran SMA kelas 11 sampai 12 ya, kelas 11 sampai 12. Nah, untuk kelas 10 itu mata pelajarannya sesuai hampir sama dengan meneruskan di pelajaran kelas 9 atau kelas SMP. Nah, untuk kelas 11-nya biasanya sekarang di kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 13 itu siswa masih memilih IPA, IPS ataupun bahasa di program penjurusan ya, ada semacam penjurusan gitu untuk tingkat SMA. Nah, untuk di kurikulum paradigma baru ini contoh ilustrasinya di sini ya Bapak dan Ibu. Ini dia contoh ilustrasinya. Jadi sesuai minat, bakat, dan aspirasi pelajar. Jadi siswa itu nanti di kelas 11 itu nanti siswa itu akan memilih sesuai minat dan bakatnya. Nanti siswa akan misalkan ditanya dia mau jadi apa nanti atau mau kuliah jurusan apa nanti setelah mereka keluar dari SMA. Misalnya, Ani ingin kuliah kedokteran. Berikut mata pelajaran yang ia ambil di kelas 11. Nah, jadi Ani ini ingin kuliah kedokteran. Jadi di sini ada mata pelajaran yang wajib diambil, ada mata pelajaran untuk tambahannya. Nah, di sini yang wajib diambil 18 jam per minggu. Di sini ada pendidikan agama Islam, budi pekerti, ini yang wajib diambil, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni musik, dan penjas, dan juga sejarah. Nah, ini dia. Ini adalah mata pelajaran untuk kelompok wajib, untuk pelajaran umumnya. Kemudian untuk menunjang Ani nanti masuk ke kuliah kedokteran, yaitu Ani akan memilih mata pelajaran MIPA. Nah, ini untuk 10 jam pelajaran per minggu, yaitu yang menjurus ke kuliah kedokteran adalah biologi dan kimia. Dan kemudian di mata pelajaran IPS juga nanti Ani akan diberi mata pelajaran yaitu sosiologi. Kemudian untuk mata pelajaran bahasanya, misalkan ini untuk mata pelajaran bahasanya bahasa Inggris tingkat lanjut. Jadi ini karena Ani ingin kuliah kedokteran, di sini mata pelajaran umumnya ini yang wajib diambil. Kemudian Ani boleh memilih di sini biologi, kimia, kemudian mata IPS-nya yaitu sosiologi yang berhubungan dengan kedokteran juga, kemudian bahasa Inggris yang tingkat lanjut untuk mata pelajaran bahasa dan budayanya. Jadi di kelas 11-nya siswa itu diarahkan atau sesuai dengan bakat minatnya Bapak dan Ibu. Kemudian ada contoh yang kedua yaitu Wayan. Wayan masih menimbang apakah ia kuliah bisnis. Nah, ini ada dua ya, kuliah bisnis ataupun teknik sipil. Nah, jadi maka berikut mata pelajaran yang diambil di kelas 11 dan kelas 12-nya. Mata pelajaran umumnya seperti sama dengan apa yang diambil oleh Ani, tetapi di sini untuk menunjang ke kuliah bisnis, nah di sini untuk kuliah bisnis yaitu Wayan
akan mengambil mata pelajaran fisika dan matematika peminatan. Jadi ini untuk mata pelajaran MIPA, yaitu 10 jam pelajaran per minggu. Jadi ini untuk menunjang nanti Wayan untuk kuliah bisnisnya, yaitu Wayan akan mengambil mata pelajaran itu fisika dan matematika peminatan, karena ini berhubungan dengan bisnis. Kemudian untuk teknik sipilnya, misalkan Wayan juga mau apa kuliah teknik sipil, karena di sini masih menimbang ya. Jadi Wayan nanti akan diarahkan untuk memilih yaitu ekonomi dan geografi, karena ini berhubungan dengan teknik sipil. Ini adalah mata pelajaran IPS-nya. Di sini juga ekonomi juga di sini untuk pelajaran IPS juga akan bisa juga masuk ke dalam mata kuliah bisnis nanti. Jadi Wayan, kesimpulannya Wayan mengambil mata pelajaran dari dua kelompok. Nanti Wayan itu akan mengambil dua mata pelajaran dari dua kelompok ini. Mata pelajaran dari dua kelompok. Sebagaimana syarat minimum, meskipun sekolahnya membuka 3 kelompok mata pelajaran pilihan. Jadi kalau di sini Ani mengambil 3 kelompok mata pelajaran, di sini ada MIPA, kemudian IPS dan juga bahasanya. Kemudian kalau Wayan mengambil mata pelajaran dari 2 kelompok, yaitu mata pelajaran MIPA-nya yaitu fisika, matematika peminatan, kemudian kelompok mata pelajaran IPS-nya ekonomi dan geografi. Meskipun sekolahnya membuka 3 kelompok mata pelajaran pilihan. Jadi di sini Wayan mengambil 2 kelompok mata pelajaran untuk menunjang nanti Wayan itu akan kuliahnya yaitu kuliah bisnis dan teknik sipil. Nah, jadi kesimpulannya di kurikulum paradigma baru nanti di 2022 atau kurikulum prototype itu tidak ada lagi ada anak IPA, IPS ataupun anak bahasa. Jadi di kelas 11 dan 12-nya nanti, jadi di kelas 11-nya anak itu akan ditanya misalkan kamu ingin kuliah apa nanti setelah habis nanti setelah lulus di SMA. Jadi misalkan kalau Ani ingin kuliah dokteran, maka Ani nanti akan mata pelajaran pilihannya yaitu MIPA-nya biologi kimia, kemudian IPS sosiologi ataupun bahasa Inggrisnya tingkat lanjut di sini. Kemudian untuk Wayan misalnya kuliah bahasa bisnis dan teknik sipil, nanti Wayan akan memilih akan mengambil 2 mata pelajaran dari 2 kelompok yaitu fisika, kemudian matematika peminatan, ekonomi dan geografi. Jadi ini karena ini sangat merdeka belajar ya, jadi sesuai minat, bakat, dan aspirasi pelajar. Untuk tidak ada program peminatan di tingkat SMA. Demikian Bapak dan Ibu Guru, sedikit saya berbagi informasi berkaitan dengan kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototype di tahun 2022. Baik, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, jika bermanfaat silahkan di share ataupun di like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.